Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan melanjutkan akan topik tentang pertama bingung, kemudian harus mencari rahasia supaya tidak bingung, kemudian bagaimana mengatasi masalah sikap kita. Nah, ini bagian yang keempat, saya kasih judul jangan ngotot bila salah jalan. Oke. Jadi saya tanya kepada Bro Tommy bagaimana Bro, berapa hasilnya menurut kalkulator di HP Bro? Lalu Tommy berkata 5.000 dikurangi 500 ditambah 50 dibagi 5 hasilnya 4.510 Pak. Wah, saya jawab, waduh, berarti masih error itu kalkulatornya di HP punya Bro itu Lalu Tommy berkata, iya Pak, nggak tahu sudah Pak, saya menyerah Pak kalau nggak tahu kenapa kok bisa begitu. Nah, saya jawab, apa Bro sudah tanya ke teman-teman Bro yang punya HP ada kalkulatornya itu? Lalu Bro Tommy berkata, ya sudah Pak, tapi mereka juga sama saja error kayak gitu Pak. Saya jawab, oh gitu. Wah, itulah gambaran tentang orang yang mencari kebenaran lewat agama dan aliran-aliran di dunia ini mereka pikir apa yang dianut itu sudah benar tetapi ternyata salah juga. Nah, ini semua agama dan aliran di dunia ini mengajarkan sesuai kitabnya masing-masing menurut kitabnya itu mereka yakin sudah berada di jalan yang benar, namun ternyata menuju ke maut atau neraka. Ini sesuai kata firman Allah ini di Amsal 16 ayat yang ke-25. Demikian firman Allah, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, sehingga banyak orang frustasi karena tidak menemui jalan keluar atau penyelesaian atau jawaban dari semua masalahnya yang dihadapi Mungkin yang sakit tetap sakit, tidak sembuh-sembuh Mungkin yang miskin atau hutang tetap miskin terus atau hutang terus. Yang keluarganya mungkin ruwet tetap ruwet terus bertahun-tahun, tidak selesai-selesai. Nah, seperti itu ada banyak masalah yang dihadapi tapi tidak bisa ada penyelesaian. Nah, meskipun begitu mereka masih ngotot apa itu, meyakini bahwa agama atau aliran yang diikutinya selama itu adalah sudah benar. Nah, ini konyol sudah mengalami jalan buntu tetapi tidak merasa bahwa jalannya salah, malah ngotot. Bahkan mati pun rela demi agama atau aliran yang diikutinya itu. Nah, ini ngeri Oke, dengar bila saudara mau masalah hidup saudara itu beres maka jawabnya adalah bertobat dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Titik. Selama saudara belum mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka jangan harap ada jalan keluar buat masalah-masalah saudara. Begitu Lalu Rosa ini berkata, tapi kenapa orang-orang di luar sana yang belum bertobat dan percaya Yesus kok mereka hidupnya sukses, kaya dan sebagainya Pak? Nah, saya jawab, pertanyaan sis itu kemarin sudah saya posting di medsos di media sosial Jadi intinya hal itu tuh hanya salah paham atau salah tafsir atau salah melihat
Nah, Raja Daud juga pernah soalnya berpikir seperti pikiran Sis itu, pertanyaan Sis itu ya. Raja Daud itu melihat bagaimana hidup orang jahat atau orang fasik itu kok kelihatannya enjoy saja ya, tidak mengalami yang namanya sakit, hidupnya makmur atau gemuk-gemuk ya, tidak mengalami masalah dan sebagainya. Sedangkan dirinya atau Daud yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan, atau kalau sekarang zaman perjanjian baru kita tahu yaitu namanya Yesus, nah kok hidupnya menderita. Nah kira-kira begitu pikiran Daud waktu itu ya. Ini ayatnya soalnya ada ya, Mazmur 73 ayat 3 sampai 14. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik ya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain ya. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, itu apa? Perkataan-perkataan Daud, pikiran-pikiran Daud itu seperti itu ya. Melihat orang fasik itu kok seperti itu yang dikatakan apa tadi di atas tadi ya. Nah, Daud jadi bingung juga pada waktu itu ya. Ini kenapa ya, seolah-olah kok Tuhan itu apa ya, tidak adil begitu ya. Masa orang yang perlu bertobat ya, hidupnya jahat seperti itu kok enak saja ya kelihatannya ya, seperti yang ditulis tadi ya di atas itu ya. Nah Daud lalu berkata tentang dirinya sendiri ya, dibandingkan ya, dia lanjutkan dengan berkata seperti ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi ya. Nah itu yang apa dikatakan Daud. Jadi pada waktu itu Daud pun juga sama seperti pandangan Sis itu, salah pandang maksudnya ya terhadap orang-orang yang belum bertobat atau orang fasik. Lalu Rosni berkata, oh jadi yang benar orang-orang yang belum bertobat dan percaya Yesus itu bagaimana ya Pak kondisinya ya Pak ya? Kalau dikatakan tadi salah ya, sepertinya saya salah pandang. Lalu yang benar bagaimana Pak? Nah, saya jawab, nah yang benar kondisi orang-orang yang belum bertobat dan percaya Yesus itu mereka ada dalam bahaya senantiasa. Itu yang benar ya. Karena Alkitab menulis kondisi orang-orang kayak gitu. Nah itu ada di tempat yang licin kalau Alkitab menulis ya. Jadi begitu terpeleset ya sudah habis semuanya. Jadi hati-hati ya, karena bukan seperti yang Sis pandang atau Raja Daud lihat ya, kondisi orang-orang pasti kok enak-enakan. Nah bukan, itu salah pandang. Yang benar ini ya, Mazmur 73 ayat 18 sampai 20 ya, demikian bunyi firman Allah. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Nah ini kondisi orang-orang yang jahat yang belum bertobat ya, orang fasik dikatakan di Alkitab.
itu yang sebenarnya ditaruh di tempat licin ya, artinya dalam bahaya terus setiap saat. Nah itu yang benar sis. Lalu Ros berkata, oh gitu, wah jadi selama ini saya salah pandang atau salah berpikir ya Pak. Saya jawab, iya sis, persis itu kayak pikiran Daud itu sis ya. Nah jadi yang benar adalah orang-orang yang belum bertobat dan percaya kepada Yesus itu, hidup mereka itu ada dalam bahaya setiap saat sis. Itu yang berkata kan firman Allah, jadi pasti benar sis. Lalu Ros berkata, oh iya ya, karena firman Allah itu adalah Allah dan Allah tidak bisa berdusta ya Pak. Iya sis, ini ada ayatnya nih ya, Bilangan 23 ayat 19, demikian bunyi firman Allah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, sebaliknya kondisi orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus itu hidupnya penuh sejahtera ya, damai sejahtera, sukacita ya, bahagia, kebenaran ya, diberkati sis. Itu kondisi orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus yang sebenarnya itu ya. Nah ini ayatnya ada kondisi orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan ya, atau zaman perjanjian baru adalah percaya kepada Yesus ya. Kejadian 24 ayat 1. Ini contohnya Abraham. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, jadi diberkati Tuhan dalam segala hal ini maksudnya ya seluruh sektor hidup Abraham ya, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu keluarga dan sebagainya. Karena dalam segala hal, tidak dalam satu sisi hal saja ya kan. Ada kan banyak orang di dunia ini yang mungkin kaya tetapi ternyata sakit-sakitan ya, ada keluarganya mengalami kehancuran, trouble dan sebagainya, atau sebaliknya ya, ada yang mungkin tidak kaya tapi keluarganya rukun-rukun sampai tua tapi miskin terus dan sakit-sakitan. Jadi tidak dalam segala hal ya. Nah itu beda dengan orang-orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, itu meliputi segala hal, diberkati Tuhan dalam segala sektor kehidupannya. Nah ini contohnya yang lain adalah Ayub ya, ada di Ayub 42 ayat 12 sampai 17 ya, demikian firman Allah. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu ya. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk ya. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Wah, luar biasa ya. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Oh ya, panjang umur ya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Oh, luar biasa loh. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah ini Ayub ini luar biasa ya. Sebelumnya dia mengalami ujian yang sangat berat ya, memang ya, karena hartanya benda habis semua, anaknya mati semua, dan dirinya sendiri kena sakit yang mengerikan. Nah, tapi setelah Ayub bertobat, mencabut semua perkataannya, dipulihkan Tuhan dan diberkati ya. Bahkan dikatakan sudah itu Ayub masih hidup 100 berapa tahun tadi ya, 140 tahun ya. Lalu
baru mati. Jadi dia bisa melihat keturunannya itu sampai yang keempat. Ini yang luar biasa ya. Nah, ini berkat Tuhan ya, namanya orang-orang yang bertobat seperti itu. Pasti kondisinya itu seperti itu sis ya. Nah secara umum ini kondisi hidup orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus itu seperti ini ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini kondisi orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan ya. Nah, ini seperti itu ya. Ditambah lagi di Mazmur 92 ayat 12 sampai 24. Demikian firman Allah. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kemudian pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, ini luar biasa kan. Jadi ini yang sebenarnya kondisi orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan itu seperti ini kondisinya. Indah sekali ya, pokoknya diberkati dalam segala bidang, dalam segala sektor kehidupannya. Paham ya? Lalu Rosni menjawab, oh iya paham saya Pak. Lalu Tommy berkata, nah, jadi saya harus bagaimana ini Pak tentang kalkulator di HP saya ini Pak. Oke begini bro ya, sekali lagi coba sekarang bro hitung pakai kalkulator di HP bro sekarang ya. Kalau masih error ya nanti saya kasih tahu dah rahasianya. Lalu Tommy berkata, ya Pak. Nah ini ya, coba nanti buat PR lagi ya. Terus dulu ya, 500 dibagi 50 dikurangi 5 ditambah 5 dikali 2 berapa ya, menurut kalkulator yang ada di HP bro ya. Ulangi, 500 dibagi 50 dikurangi 5 ditambah 5 dikali 2. Oke ya, saya tunggu jawabannya. Tuhan memberkati, amin.